ketemu lagi sama Umsi. Jadi hari ini Umsi ketemu sama teman lama di tempat kerjanya sambil ngobrol-ngobrol karena udah lama nggak ketemu sama dia kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini tempat kerjanya yang suka view sawah, bagus buat kayak kerja kayak gitu ya teman-teman, buat nyantai itu tuh lebih tenang di sini, suasananya tuh lebih tenang. Dan di sini juga sering ada promo untuk harganya kayak gitu ya teman-teman. Jadi bagus lah kalau untuk masalah harga kayak gitu ya teman-teman. Jadi boleh dicoba ke sini. Hai guys, ini Mbak Ani, teman saya. Jadi hari ini mau kayak heart to heart ngobrol sama Mbak Ani sambil kebetulan di sini juga lagi gak begitu rame, jadi bisa lah ngobrol-ngobrol ya teman-teman kayak gitu sambil nunggu makanan, sambil ngobrol sama Mbak Ani. Lama nggak ketemu sama Mbak Ani, jadi pengen ngobrol gitu ke teman-teman. Jadi mau cerita gimana ya, karena di Bali ini 80% kita itu di pariwisata, dan karena efek pandemi ini Bali yang sangat berpengaruh bagi kebanyakan orang ya teman-teman. Bahkan banyak dari kayak teman-teman saya, bahkan saya sendiri kayak gitu ya teman-teman. Ya kemarin sebelum pandemi itu juga kerja di butik, di salah satu butik yang brandnya udah punya nama, yang udah bagus kayak gitu tuh. Brandnya sih masih ada, cuma tokonya itu harus tutup karena pandemi, seperti itu ya teman-teman. Jadi ya di Bali ini bener-bener efeknya tuh banyak dampaknya Mbak Ani ya. Di restoran kayak gini aja lumayan juga sepi ya Mbak Ani. Jadi kayak sehari gitu ada berapa orang gitu kan yang datang. Dan ini sekarang PPKM kan nggak boleh juga kan program. Oh masih continue PPKM-nya, bukan sampai tanggal itu kemarin. Kan diperpanjang. Saya pikir kemarin udah selesai sampai tanggal 10 aja. Sampai tanggal 30 gitu 13 kok. Kayak gitu sih. Jadi kan Mbak ini kerja di restoran apa namanya Mbak? Scratch pizza. Ya itulah Di daerah teman-teman, Penghubungan. di daerah Penghubungan dekat lampu merah, depannya Setuja Coffee di situ ya teman-teman. Jadi mau ngobrol-ngobrol aja gimana, rame apa enggak kayak gitu. Sepi ya. Sepi dapat dari COVID, sepi di mana-mana sepi. Jadi emang nggak ada tamu masalahnya ya Mbak. Iya, Kayak gitu tuh. Jadi nggak ada tamu yang masuk, cuma ada tamu yang memang stuck di Bali aja ya. Nggak ada tamu, PPKM, terus ya gitu jadinya bener-bener nggak ada minus banget gimana. Bener-bener khususnya kan orang yang kerja makan di turis yang kerja di restoran, hotel, Pak. Nah Mbak Ani ini pernah juga kerja di hotel ya Mbak Ani? Di Sebelum Ramare. pandemi kan ya kemarin di mana? Sama residen. Amara. Sama. Oh iya. Karena Mbak Ani sambil kerja, jadi ya kita seperti itu ya teman-teman. Maksudnya kita sambil ngobrol sama dia. Kadang dia juga harus menyelesaikan tugasnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku di sini Unsi itu cuma pengen sharing dampak pandemi di Bali gitu lah teman-teman. Karena kebetulan Mbak Ani ini juga teman saya dan kerja di sini. Jadi pengen dengar info langsung dari yang memang masih
bekerja di kayak restoran kayak gitu ya teman-teman, kayak tempat-tempat yang memang biasanya banyak tamu kayak gitu ya teman-teman, dan itu harus jadi minus kayak gitu. Nah ini makanan udah datang hari ini. Saya pesan chicken wing karena chicken wingnya ini lagi ada promo, jadi mau ngobrol-ngobrol sambil makan chicken wingnya teman-teman. Nah ini sambil nunggu Mbak Yaninya karena Mbak Ani juga masih sambil bekerja ya, kita sambil makanin chicken wingnya. Chicken wingnya lagi diskon ya teman-teman, beli satu dapat satu. Cobain chicken wingnya mumpung masih panas. Karena saya tidak suka manis, yang ini mungkin agak sedikit manis ya, yang nggak begitu begini. Aku nggak tahu nih tadi aku bilang Mbak Yani pesenin aja mana yang paling laris di sini, jadi sama Mbak Yani pesenin ini. Tapi ini manis. Buat yang pecinta manis, ini nenek ya. Agak enak, cuma manis, dan saya yang dulu suka manis. Sorry, beginilah makan anak deso ya. Saya ini orang kampung ya teman-teman, jadi kalau makan tuh pakai tangan. Nah, ini manis. Saya mau nyobain yang ini. Kayaknya tadi aku minta yang ada spicy-nya. Coba yang spicy. Yang ini lumayan nih cocok. Yang ini lumayan nih cocok sama lidah sayang ini. Aku nggak tahu apa yang ini. Tadi diorderin sama Mbak Ani. Enak. Yang ini karena aku nggak begitu suka manis, aku nggak cocok sama lidahku. Yang ini manis nih. Kalau yang ini nih apa ya? Oh, yang barbecue. Oh, ini baru cocok. Nah, kembali lagi ngobrol sama Mbak Ani. Ya Mbak Ani, lama kan nggak ngobrol. Tadi cerita-cerita gitu. Tadi aku sempet kayak ngeluh kayak gitu ya, masalah pandemi. Yang kemarin punya pekerjaan lumayan bagus, punya income lumayan bagus, bahkan banyak teman-teman juga ada yang ngeluh propertinya sepi kayak gitu, nggak ada tamu kayak gitu ya Mas. Apa? Saat begini mau ngeluh percuma, orang bukan kita aja kan hampir seluruh dunia. Iya benar. Khususnya orang yang kayak di Bali yang kerja di pariwisata pasti ngalamin. Benar banget. Jadi karena bersyukur survive. Namanya sekarang bekerja untuk bertahan hidup aja. Jangan lagi kayak dulu kan mencari kekayaan, berinvestasi lagi. Sekarang dengan bertahan hidup aja. Karena gimana hampir banyak banget kerja. Terutama yang kerja di pariwisata kan, yang di hotel, restoran. Mantan manajer yang mobilnya mewah sekarang nongkrong buat jualan kopi, jualan mie di jalan. Terus kalau kita mengeluh,
kayak saya dulu yang gimana namanya hidup wah, terus mendadak kena COVID apalagi sakit harus mengeluh. Aku kaget loh dengar tadi Mbak Ani punya apa sih apa? Saya tuh kena ginjal, saya harus cuci Aku darah kaget seminggu loh, kali. karena aku lihat ya Mbak Ani ini nggak pernah, jujur ya teman-teman, aku lihat kan kita temenan di sosial media, aku lihat tuh Mbak Ani nggak pernah ngeluh, nggak pernah terlihat kayak apa ya, Sakit, pokoknya ya sakit atau struggle masalah ekonomi atau gimana. Nah tadi karena kita udah lama nggak ketemu, terus ngobrol sama Mbak Ani, baru tahu kalau Mbak Ani tuh sekarang tuh kayak sakit ya, kan harus cek darah ya, cuci darah seminggu 2 kali karena Seminggu. kena ginjal. 2 kali, jadi kayak aku tuh berasa kayak ditampar gitu, ditampar sih kamu tuh ya gitu. Kamu tuh sekarang tuh bersyukur, jangan ngeluh, yang penting sekarang tuh bisa makan. Kayak saya Gitu. tuh hidup sendiri, bener-bener sendiri ya sampai umur segini belum rahasia. Oh, Udah tua. baiklah. Udah tua. Udah Baiklah. tua saya sendiri, berjuang sendiri, survive sendirilah tanpa pasangan, tanpa pacar, sampai ya dari semuanya dah, dari mencari uang habis ini ya Di masa pandemi itu, dulu sebelum pandemi income Mbak Ani berapa? lumayan. Aku kan dulu manajer di restoran Iya tahu. ya, makanya Di hotel juga kan? hotel juga Hotel apa itu kemarin? sama residen Rama Residen. Jadi Mbak Ani ini juga manajer di Rama di Residen. Asian Spice-nya di restorannya oh, ya. oh. Sebelumnya di My Warung jadi manajer corporate. Terus ya penghasilan yang luah, pernah ke ya traveling. Tapi sekarang Jalan-jalan ke luar bener-bener negeri nih teman-teman, dulu sebelum corona itu sering jalan-jalan ke luar negeri kayak gitu ya Mbak Ani. Iya. Terus sekarang tuh kayak ibaratnya 180 derajat ya kehidupan Mbak Ani, tapi Mengeluh. sabar ya. Iya, harus Sabar banget mengeluh. berarti. Tempat sih depresi kan waktu bener-bener perubahan dari yang namanya kita berkecukupan ya, apapun kita maaf istilahnya bisa beli. Sekarang istilahnya mau buat makan yang harga 20.000 aja masih mikir setengah mati. Coba gimana Mau lagi? buat cek darah itu. Ya belum lagi untuk sakit. Kalau istilahnya pakai BPJS kan ada berapa yang tidak ditanggung BPJS. Gimana kalau kita mau mengeluh terus kita harus menyerah? Mana lo bukan kita aja kok, hampir semua. Jadi ya udah jalani, syukur tapi lebih dekat ke sama yang di atas. Ya, kita kan sekarang diajarin terus tetap berserah diri. Gitu. Kan mungkin ini teguran buat semua orang kan. Selama ini kan kita lupa sama yang namanya berdoa. Bener, aku sendiri kadang aja masih mengeluh, padahal masih dikasih pekerjaan yang baik gitu tuh masih ngeluh kadang kayak gitu. Karena seandainya dulu punya income yang banyak, sekarang income-nya itu masih nggak banyak kayak gitu ya teman-teman. Kemarin sempat ngeluh gitu loh, cuma ya udah, sekarang tuh mending kita tuh nggak boleh ngeluh gitu ya. Ngeluh juga sekarang banding sama orang yang kita termasuk kayak saya sekarang, walaupun misalnya maaf gajinya tidak cukup untuk sebulan untuk hidup, makan pun kayaknya susah, apalagi saya hidup tinggal kos. Tapi dibandingin orang yang ke bawah, melihat ke bawah kan banyak yang kerja, bayangin. Nah kayak gitu deh ya Mbak Yani, apa namanya itu, tapi ada hikmahnya juga sih pandemi ini ya. Maksudnya kita tuh kayak kemarin tuh mungkin yang orang mungkin kayak nggak deket sama Tuhan, mungkin lebih deket sama Ya, Tuhan. makanya Mungkin kan yang aku lihat juga ya, aku punya teman dengan kondisi begini ini kita nggak tahu sampai berapa lama kan, jauh. kayak misteri lah ya. Dia Corona pergi ini. party sampai ngabisin duit, beli 500.000 1 juta, spend money untuk 1 malam doang. Kaget saya. Kita harusnya berpikir kan kita nggak tahu sampai kapan, walaupun udah divaksin dan segala macam kan jangan juga kita terbebas dari virusnya. Kayak saya jelek, saya nggak bisa divaksin karena saya kan ada sakit, jadi dari dokter belum membolehkan saya vaksin, belum dapat vaksin. Emang saya tak berani, kenapa uang kamu kasihan uangnya masih banyak kok orang. Terus ini juga kita nggak tahu sampai kapan, jangan buat nah bila kenikmatan sesaat
party malam minggu, habisin sampai buat apa? Janganlah party sekarang ya. Nah, bukannya nggak boleh party, maksudnya nggak jalan kayak kamu kan tadi sih nongkrong kan sekedar minum kita dapat ngobrol tukar pikiran refreshing perlu, cuma maksudnya untuk karena mungkin saya baru ngerasain karena nggak punya penghasilan yang seperti dulu aku nggak mikir juga mau apa sekarang. Karena dulu Mbak Ani juga sering party gitu ya. Enggak. Party terusnya belanja apa nggak mikir, oh iya masih gede, masih uang gaji gede. Sekarang misalnya beli payah satu biji aja aku mikir loh, sehari aku harus keluar uang segini, gajiku segini, sehari harus belanja segini, nggak boleh lebih. Stres nggak? Terus ada teman buat diajak dan aku nggak suka, emang gosip nggak suka. Maksudnya ini sharing lah ya, heart to heart gitu lah. Maksudnya nggak apa-apa sih kadang, karena aku juga kalau pas lagi kayak sedih tuh memang walaupun nggak 100% kita keluarin ke orang, setidaknya kita berbagi lah kayak gitu. Karena aku juga kalau seandainya kita lagi kayak kemarin sempat aku juga nggak kerja lah Bani kemarin tuh pas awal-awal covid tuh teman-teman saya juga sempat nggak kerja beberapa bulan tuh. Itu juga mikir apalagi aku punya anak kayak gitu, kayak gimana itu udah kan sempat ngeluh kayak gitu kayak karena di awal-awal covid tuh bukan cuma sempat kayak dirumahkan kayak gitu, semua kan dirumahkan. Terus habis itu pas di Jawa itu beberapa lama gitu, terus ada problem juga, ada problem pribadi kayak problem rumah tangga. Jadi bener-bener aku tuh kayak cobaanku berasa kayak tuh besar banget gitu. Tapi setelah ketemu Mbak Ani ternyata cobaanku tidak seberapa teman-teman dibanding Mbak Ani kayak gitu loh. Maksudnya sama sih, aku juga masih sendiri di sini, maksudnya anak rantau juga, sama-sama anak rantau dari Jawa. Mbak Ani asli mana? Karangasem ya, tapi tinggal di sini gitu ya, sendirian kayak gitu. Tinggal di kosan sendiri, sakit, terus punya pekerjaan, dan pekerjaannya apalagi masa pandemi itu gaji di mana-mana kan kecil teman-teman, kayak apa ya, udah di bawah rata-rata gitu. Bahkan kalaupun aku kayak ditawarin kerjaan, mungkin kerjaan apa aja lah yang penting halal gitu ya teman-teman, itu kalau biasanya mungkin dari gaji 5 juta rata-rata kayak gitu, mungkin sekarang cuma 2 juta gitu ya Mani, yang mungkin 10 juta diam di rumah siapa yang ngasih jadi 5 juta kayak gitu, dari yang mungkin 3 juta cuma jadi 1 juta gitu ya Mani. Jadi ya gimana ya teman-teman, kalau sana cuma dapat gaji, katakanlah cuma dapat gaji 1 juta, belum bayar kos, belum makan kayak gitu ya teman-teman gitu loh. Jadi ya udah banyak pelajaran yang harus kita ambil dan syukuri, karena ternyata apa yang kita keluhkan itu ternyata banyak yang lebih susah gitu loh, banyak yang lebih susah daripada yang kita alami. Jadi saya sendiri tuh berasa ketampar gitu loh, ya ampun, kamu tuh nggak usah ngeluh-ngeluh kayak gitu ya teman-teman. hanya kita sih nggak usah melihat ke atas ya, kita melihatnya ke bawah. Jadi kan kalau ke atas Mbak ini mau sambil makan Mbak ini? enggak, dan ini kan aku nggak boleh begini juga karena tantangan banyak Oh gitu ya. Emang kalau ginjal tuh nggak boleh makan apa aja, manis-manis ya? Enggak, itu nggak kuat. Terus Itu ada kulitnya, nggak boleh halal gitu. Wah, kalau dibikin semuanya kayak banget. Kadang-kadang aku udahlah, jangan berlebihan apapun yang terlalu cantik jelek, terlalu miskin jelek, terlalu gemuk jelek, terlalu apapun yang ada kata pasti jelek. tapi bener sih Mbak Ani tuh kayak aku tuh kadang nangis gitu, kayak kalau malam-malam, kalau mungkin pas ingin keluarga kayak gitu tuh. Kalau aku masih kayak kemarinnya pas waktu nggak kerja masih kayak gitu tuh, kadang kemarin tuh kayak nangis kayak gitu tuh, aku belum kerja, ingin keluarga kayak gitu, mau kerja ini gaji cuma kecil kayak gitu. Bukan sih mau milih-milih ya kemarin, karena kayak sama wira-wirinya, tapi ternyata aku ngerasa kayak kemarin tuh
Kalau kalau milih-milih pun juga susah ya Mbak. Lagi kembali aku kalau hitung-hitungan secara ekonomi percuma ukurnya, nggak ada bahkan norok. Cuma bukan itu yang aku Mbak ini kerja di sini sebulan berapa kali? 15 hari kerja. Oh, 15 hari kerja. Ya, itu kalau itu mah nggak masuk lah. Dapat 3 di bawah ya? Nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Maksudnya biar takutnya nanti gini nggak usah dikasih tahu berapa. Pokoknya di bawah 3. di bawah 2. Oh, di bawah 2. Serius? Gimana ya? Di bawah Ini 2. bersyukur kan tidak ditutup. Kembali lagi kalau kita ngejalaninnya dengan ikhlas, ya kayak kalau dipikir secara ekonomi, oh benar-benar tidak Ini masuk di akal. bawah 2 Tapi belum bayar saya- kos, belum makan, belum bensin. Saya naik ojek Oh, naik Gojek. karena saya sudah nggak punya apa-apa lagi. Tapi itu dah kalau kita ngejalanin dengan ikhlas. Gojek dihitung itu berapa kalau dari 25. sini? 25 pulang pergi 25. Ya minus sebenarnya. Tapi Astungkara itu sekarang saya masih bisa makan. Banyak kemudahan yang saya dapat. Kayak kosan saya belum bayar dari Januari sampai sekarang, kan satu kemudahan. Tetap aja bisa jalan. Tapi- kita tapi- jadi ikhlas. Nggak Tapi usah bersyukur bingung. ya Bersyukur. punya tuan rumahnya nggak nagih-nagih gitu Mak. Tapi tetap dia kembali yang masih sehat kalau di mana aja. Banyak kemudahan. Benar. Karena mungkin tahu sakit juga kan. Kan bilang pokoknya kita ngejalanin dengan supaya itu udah tanggung belum udah jalan ikhlas. Banyak banget. Mau ya teman-teman. Lalu kena COVID. Ya, ada yang apa banyak juga bantuan ada. Sekarang apapun saya lakuin sendiri. Tetap berusaha bersyukur saat saya sedih. Dan berusaha mengangkat sembahyang sama Tuhan. Begitu ya, bukan sosok spirit apa sosok spiritual girl gitu. Nah, apa yang saya lakukan? Jadi saya berikan ngobrol sama Tuhan. Tuhan yang akan memberikan saya jalan. Kalau ngomong sama Tuhan ya kan itu dia terima. Kalau enggak, paling kita dinyek. Sama Tuhan kan tahu gitu. Jadi saya udah saya mengeluarkan jalan sekarang apapun ya sedikit dapat Astungkara di bawah kita masih banyak orang yang lagi gitu. Tapi kan sih bersyukur coba walaupun ya orang bilang ya nggak cukup ini dari sini loh dapat di sini ada aja rezeki saya dapat walaupun dapat kalau sudah mikir dan dulu tempat depresi kan aku capek aku melakukan terapi aku bunuh diri karena nggak bisa terima dengan kehidupan aku dulu sampai sekarang apa yang aku punya hilang dalam sekejap kayak sekarang istilahnya di kamar cuma punya TV doang yang tadinya kamarku full furniture Pak, nggak bisa terima aku sudah begini uang nggak ada sama sekali rekening semua mati cuma ada temenku yang mau bantu aku terapi nggak semua perbaiki ya dulu itu dampak aku sekarang jadi karma gitu aku dikasih ke rumah tadi itu belum itu tahun lalu walaupun sekarang ya tidak belajar apa itu belajar ilmu Tuhan itu masih ketika cobaan akan lebih kemampuan kita benar kalau kita berserah kita berserah udah terima Tuhan kan melihat kita ini yang terbaik buat dia kalau dia nggak mampu pasti nggak coba Iya. benar aku kan juga ada baru si Ani masih mampu nih dengan tidak rahim tidak ada berubah lebih baik semakin kuat karena sendiri apa sendiri kan independen jadinya gimana sendiri benar-benar sendiri kan kalau kayak sekarang nggak punya apa-apa bener aku mau ketemu orang mau apa bener Nggak usah mikirin Mbak.
mikir kerja di hotel duitnya banyak sekarang motor aja diambil bang. Dan aku nggak tahu sampai kapan aku punya waktu hidup. Jadi aku nggak mau nyanyain tahu tuh kapan aku masih dikasih umur yang nggak mau nih saya hidup gue pakai yang jelek lagi. Jadi udah ngelakuin yang jelek. Banget kalau semangat mah mungkin saya bisa karena nangan kerja gitu tak kan namanya gini harus capek aku jadi dulu jauh itu udah tapi saya memaksakan saya harus kuat untuk saya hidup saya nggak punya siapa-siapa Orang yang tua masih saya ada? masih nggak ada nggak saya kuat Ibu bapak udah nggak ada? aku kadang-kadang sakit pak paksain nggak mau saya bikin aja ya happy ya bisa bikin ke orang juga begitu orang itu mau bantu bisa ngibur orang walaupun selalu dia jelek tanggapan orang kalau coba melakukan kebaikan terserah mereka mau balas dengan kebaikan juga walaupun saya bener saya tetap maaf ya ya Nah ini sama minum. Jadi buat Mbak Ani nangis nih. Maaf ya. Jadi kita buat Mbak Anin, aku yang sorry kan aku kan pengennya kayak ngobrol tentang struggle-nya Bali di masa pandemi kayak gitu. Bahwa ternyata karena aku juga kadang masih sering ngeluh. Bener. Kemudian coba aku sekarang aku kena covid aku punya penyakit bawaan sekarang aku masih begini begitu aku juga lalu bisa aku juga kena Iya soalnya kan kalau ada penyakit bawaan tuh rawan gitu ya Mbak Ani ya. kalau cuma divaksin kan aku terus kontrol kan nanti jangan dua satu kontrol lagi pasti aku nanya dok udah bisa divaksin belum boleh jalan tapi tetap kalau aku ke rumah sakit sih aku double 3 kan yang di Amerika saat kita jaga secara ini juga kita minta pertolongan sama yang di atas kalau nggak kuasa yang di atas oh ini harus mati pasti mati nggak bisa dari ya, kita mohon juga sama yang menciptakan kita percaya kan beginilah semua dari kerja ya kan itu kan tetap nggak cukup tolong jangan suruh sakit kasih sehat walaupun nggak cukup uang tapi kesehatan saya tidak ada oh iya udah pasrah udah bilang dulu kondisi aku meninggal loh Nggak boleh kena nggak bisa dia kan dingin dia ini kan kondisi kan nggak seperti orang sehat itu orang-orang jalan sendiri aja kesannya saya aku jadi udah ngos-ngosan karena kan fungsinya udah tinggal 3% aja pasrah itu dalam doa kapan pun saya dipanggil saya dipendek saya nggak mau berbuat walaupun orang-orang mau orang itu jelek orang bilang susah baru mengerti artinya Tuhan di mana
ngapain kita tetap juga akan dekat kan, ngebantu bener. Iya aku udah ngerasain berkali-kali saat aku lah susah bener cepat kalian dapat duit. Sama yang kita alih itu kan sama kan juga. Waktu masih sama orang Italia itu nggak pernah sama sekali dekat sama Tuhan gitu. Nggak pernah sama sekali membayang segimana besarnya upacara hidup. Jadi senang kayak buat pelajaran gitu ya. Sekarang tak lagi. Rasain waktu pakai ini jantung dung kan dulu atau kritis. Rasain di awang-awang kayak gimana? Berapa tahun dulu sama yang Nggak tahu. Italia itu? Tidak tahu. Itu bodoh aku support dia karena bukan ini ya aku mikir aku masih ya beruntung ya banyak kerjaan bagus juga tuh apa caranya orang mau yang beruntungan di sana sekarang dia yang lebih tidak beruntung aku support ya, kan? Tapi memang intinya poinnya itu kalau kita selagi masih muda, selagi masih sehat, itu intinya kayak kita harus dibanyakin tabungan gitu ya Mbak. Kayak banyakin tabungan, karena kita nggak pernah tahu ke depannya tuh kita tuh kayak gimana gitu ya. Pokoknya harus banyak investasi, banyak tabungan, kayak gitu dah Pak. Aku udah salah Jadi kalau ibaratnya kalau kita sakit setidaknya masih punya tabungan gitu ya Mbak. Pokoknya kalau punya uang masih bisa kerja, mau dikasih kerjaan yang baik, punya banyak penghasilan, tuh kayaknya harus pokoknya pola hidup yang dilihat tabung gitu. pola hidupnya jangan yang kayak yang suka party nggak usah kita ikutin zaman sorry mau party mau gimana saya ikutan nggak kayak beli barang memang sih kalau kita gaji semakin gede keinginan akan mengikuti semakin gede juga itu yang enggak kalau aku udah kan salah. Kayaknya aku juga harus belajar sama Mbak Ani. Aku dulu rumah apa punya rumah mobil udah ngerasain ada salah jalan udah nggak pernah mikirin apa yang terjadi masa depan ya pokoknya pergi traveling nggak mikirin karena Rumahnya dijual. di Perigading dulu ya buat ibu sakit Oh gitu. ya mau juga waktu 3 tahunan itu kerja di toko itu ngerasain sukses tuh dari tahun 97 udah ke sana. Pokoknya intinya kalaupun kita banyak uang, sukses, tetap rendah hati hanya juga harus Jamin kayak bahagia gitu. ya, buat Maksudnya aku kayak rendah hati, maksudnya jangan jangan mikir hari ini aja pokoknya jangan boros ini kayak gitu pokoknya jangan juga. mikir hari ini pikir hari depan juga aku udah kalau salah aku kan nggak mikir karena merasa nggak nikah kan aku sendiri juga itu buat apa ya gitu misalnya aku keluar negeri beli baju nggak mau baju yang mau itu contohnya nggak mikirin ada masa mungkin kalau kita punya keluarga kan beda punya anak mikir anak sekolah anakku sendirian jadi mau ya habis udah dapat. Jadi nggak bisa berkata-kata ya teman-teman. Jadi banyak pelajaran yang Umsi ambil dari kisah Mbak Ani ya teman-teman. Jadi kita tuh harus benar-benar banyak bersyukur dan jangan mengeluh. Mungkin nggak apa-apa sesekali mengeluh ya Mbak teman-teman, tapi jangan kayak larut-larut dalam masalah kayak gitu ya, karena apa yang kita alami masih banyak orang lain yang mungkin jauh lebih berat dari masalah kita gitu. Kayak kemarin mungkin saya sempat kayak
mengeluh gitu ya teman-teman. Tapi ternyata masalah Mbak Ani lebih berat daripada masalah saya gitu ya teman-teman. Mbak Ani harus kayak hidup sendiri, rumah sakit sendiri, cuci darah sendiri, dan punya penghasilan yang masih nggak seberapa gitu ya teman-teman. Sampai ketemu di vlog Umsi selanjutnya ya teman-teman. Semoga Umsi bisa lebih buat vlog-vlog yang bermanfaat.